Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nge-review punya Mbak Rosnida Isnaini yang menyusun sebuah alat ukur tentang komitmen organisasi. Di pertemuan lalu atau di progres lalu saya memberikan catatan, silahkan benahi dan lakukan penambahan indikator dan item sesuai catatan. Nah, teman-teman banyak yang masih keliru di sini. Bagaimana sih membuat indikator dan item yang baik. Namun sebelum itu ternyata di sini definisi operasionalnya Mbak Rosnida juga belum tepat. Mungkin Mbak Rosnida bisa ngecek ke video review yang sebelumnya biar tahu bagaimana sih merumuskan definisi operasional. Yang pasti definisi operasional itu harus didasari dengan dasar teori yang jelas, gitu kan ya. Lalu di definisi operasional itu definisinya harus kemudian bisa memberikan poin kepada kita, apa sih yang diukur gitu ya dari konstruk ini. Kalau dari uraian ini, 3 paragraf ini, maka yang mungkin lebih masuk atau sesuai untuk jadi definisi operasional adalah paragraf kedua. Karena di sini disebutkan komitmen berorganisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi misi, nilai tujuan organisasi. Gitu kan ya. Nah, kemudian harus ada makna skor. Dan tolong teman-teman diingat bahwa dalam definisi operasional sudah tidak boleh lagi ada teori. Kenapa? Karena dalam merumuskan definisi operasional kita tidak mengambil teori secara utuh. Kita mengekstraksi teori yang ada untuk kemudian menjadi definisi terukur sesuai dengan alat ukur yang kita kembangkan. Jadi, meskipun itu memang didasari dengan teorinya Mayer dan Allen misalnya, namun itu bukan mengambil teori Mayer dan Allen secara utuh. Apalagi untuk teman-teman yang kemudian alat ukurnya mengcombine dari teori-teori lain. Oleh karena itu di definisi operasional cukup ada definisi gitu kan ya, definisi yang terang tentang apa itu konstruk kalau secara psikologinya ya, dengan bisa menunjukkan itu sikap, perilaku atau perasaan, lalu kemudian diukur berdasarkan aspek-aspek apa dan makna skornya itu apa. Lalu di sini sudah disampaikan aspek-aspek dari Mayer-Allen. Terus sebenarnya di sini saya lihat Mbak Rosnida sudah bisa bikin poin-poin apa aja sih yang ada di definisi aspek, kan ya. Lalu di sini juga sudah disampaikan indikatornya ini. Namun nampaknya masih ada beberapa yang kurang. Nah, jadi ini Mbak Rosnida tinggal ngecek aja lagi gitu kan ya, kayak ini ikut berperan, berpartisipasi dalam kemajuan organisasi, memiliki tujuan dan nilai yang selaras dengan organisasi, bla 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 gitu kan ya. Tapi kemudian belum ada poin di mana individu memiliki etika kerja yang proaktif gitu. Nah, silahkan Mbak Rosnida untuk ngecek lagi indikator apa sih yang belum muncul berdasarkan definisi aspek yang saya cantumkan. Setelah itu baru kemudian ditambahkan di bagian itemnya. Nah, yang lain sudah oke, sudah saya cek. Nah, untuk pengembangan item ada beberapa item yang perlu direvisi. Misalnya ini memiliki keinginan kuat untuk terus bekerja dalam naungan organisasi. Itemnya merasa termotivasi berada dalam lingkungan organisasi. Nah, ini kurang sesuai. Kenapa? Karena indikatornya adalah keinginan yang kuat untuk terus bekerja. Ya, tapi di sini hanya sekedar termotivasi berada dalam lingkungan organisasi. Padahal poinnya harusnya ada keinginan yang kuat dari individu untuk terus bekerja. Nah, itu yang harus diperbaiki. Maka itemnya bisa saya ingin terus bekerja, atau kemudian saya berusaha
memperbaiki kualitas atau meningkatkan kualitas diri agar dapat terus bekerja dalam naungan organisasi. Kemudian saya, unfavorable-nya atau favorable ya, favorable dulu lah. Saya tidak memiliki pemikiran atau saya tidak memiliki keinginan untuk pindah organisasi, kayak gitu. Ya itu yang sesuai. Oke, selain itu saya rasa bisa ya diperbaiki sendiri. Satu lagi mungkin ini tentang memiliki dorongan untuk berkembang dan berproses dalam organisasi. Di sini itemnya adalah menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu dan mengerjakan tugas saat sudah dekat tenggat waktu, unfavorable-nya. Nah, kembali lagi cara kita untuk mengecek apakah item kita sudah sesuai sama definisi aspek atau tidak, kita baca lagi. Di sini poinnya adalah memiliki dorongan untuk berkembang dan berproses dalam organisasi. Nah, harusnya kemudian itemnya adalah misalnya saya selalu aktif untuk mendaftarkan diri ini dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi. Tuh, saya suka atau senang terlibat aktif eee, melibatkan diri pada proyek-proyek baru atau kegiatan-kegiatan organisasi agar saya dapat berkembang. Nah, kayak gitu seharusnya, bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu. Baik, eee, selanjutnya yang lain bisa diteruskan dengan cara-cara seperti itu, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.